Selamat hari kebangkitan. Amin. Ini waktunya untuk kita bersuka cita, amin. Karena Tuhan menyatakan kemenangan yang dahsyat oleh kasih-Nya, amin. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersyukur dengan sukacita, karena Tuhan sedang tersenyum atas kita, amin. Karena Tuhan sudah mengalahkan setiap musuh, amin. Sehingga kita boleh cakap dalam segala perkara, kita dapat berjalan dalam setiap tantangan dengan kemenangan yang sudah Tuhan janjikan, amin. Haleluya. Mari bersyukur dengan sukacita. Haleluya. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Kita rayakan kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Come on. Kita makan pujian ini, rayakan. Haleluya. Yesus, kami rayakan Engkau. Katakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Come on. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi, rayakan, hey. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi ku menang. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Ya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Sudah masih bersuka cita, amin. Amin. Katakan, Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, come on, ku tak gentar. Inilah kuasa kebangkitannya. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Katakan, Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Haleluya. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Ada hari esok. Thank you Lord. Sebab dia hidup, Ku tak gentar. Oh haleluya. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Yesus, Tuhan yang hidup. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ini pengakuan kami. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kemenangan kami hanya bersama Engkau. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah pemulihan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu terbukti kami tiba di hari ini Tuhan, karena kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami terus mengakui Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap kekuatan, pikiran hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hiya mama shori diande kababara baba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Yesus, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Sungguh kami akui tiada yang seperti-Mu, Yesus. Oh, kami bersuka atas perbuatan-Mu Bapa. Haleluya. Imiana bosho. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami nyanyi dan sorakan pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hiri dibiarkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship You, glorify Your name, oh Father. Hallelujah, hallelujah. Hey, my God. Urabahaya kiatara dalam masyuta kabababa yasha. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hosana bagi Tuhan di tempat mati.
be lifted higher. Yes, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Yeah, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, oh Jesus, be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted. Let our King be lifted up. Be lifted. Can we let our King be lifted up? Our King be lifted up. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, namanya shandere. Haleluya. Oh ralabasyanda labatakara labaralabaralabaralabara. Thank you, Jesus. Karalabasyanda labatakara labara. Makasih. Mari kita buka mata sebentar, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Dan di hari yang ketiga, yaitu di hari ini, Tuhan Yesus bangkit. Amin, saudara. Saudara, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa penebusan, saudara. Saudara, dalam tanda petik, penebusan itu berbicara satu istilah dalam sebuah bisnis. Kenapa ditebus? Karena ada sesuatu yang dalam tanda petik menguntungkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menebus setiap kita manusia? Satu, karena kita adalah milik Tuhan yang sebelumnya sempat diambil dari iblis, diambil oleh iblis. Kenapa kita ditebus? Yang kedua, karena kita berharga, saudara, di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita ditebus? Karena kita berguna. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih melewati masa-masa sulit dalam kehidupan saya, khususnya dalam hal keuangan, saya ingat saya pernah menggadaikan sebuah barang, yaitu laptop, karena kebutuhan ekonomi pada waktu itu. Dan ketika saya menggadaikan, karena tidak ada jalan lain, jadi saya gadaikan laptop saya yang saya anggap berharga. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian, saya berusaha mengumpulkan uang untuk menebus laptop saya. Kenapa saya tebus laptop saya, saudara? Sederhana, karena itu laptop berharga bagi saya. Karena itu laptop berguna bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu gak saudara, siapapun saudara, apapun kehidupan saudara, saudara berguna di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara menguntungkan bagi Tuhan. Amin. Hidup saudara berguna. Hari ini saya mau katakan buat saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tebus hidup saudara karena saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan tebus hidup saudara karena hidup saudara bisa berguna bagi Tuhan, menguntungkan dalam tanda petik bagi kerajaan surga. Mari angkat tangan saudara dimanapun kau berada. Angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu
Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih Ya Tuhan, menyelamatkan hidup. ya Tuhan, Oh Yesus, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. betapa kagum ku melihat, Betapa kagum ku melihat ya Tuhan, perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Betapa kagum Tuhan, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya oh Jesus, Jesus, nyata dalam hidup. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. sungguh ku tak dapat mengerti, Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. oh indahnya, oh herannya, Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah. Oh haleluya, 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 haleluya. Karena kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami ditebus oleh Tuhan. Karena kami berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, kami ditebus oleh Tuhan. Karena kami adalah milik Tuhan, maka kami ditebus oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya ajaib Tuhan, karya agung Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati bagi kami semua. Tuhan terima kasih. Dan biarlah hari ini kami boleh memaknai kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara atas setiap kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini juga yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua. Amin, saudara. Saya bersuka cita sekali bisa berada di tengah-tengah keluarga besar dari GBI Living Bread yang sangat saya kasihi, sangat saya cintai. Terima kasih untuk Pastor Asaf dan Ibu dan seluruh tim pengerja yang ada. Saya bersuka cita bisa diberikan kesempatan untuk membagikan berkat Tuhan bagi saudara semua. Dan saya percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan bukakan bagi setiap kita. Ada berkat rohani yang sangat dahsyat yang akan Tuhan bagikan atas setiap kita semua. Amin, saudara. Dan saya percaya waktu kita menangkap baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, maka hidup kita akan diubahkan Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Seperti yang tadi saya sudah katakan, 3 hari yang lalu di hari Jumat, Tuhan sudah mati bagi kita. Tapi Dia tidak mati selamanya.
Di hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Amin, saudara. Kenapa dia bangkit? Sederhana. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia yang berdaulat atas segala-galanya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan dan atas kematian. Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Allah kita semua. Haleluya. 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 Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa. Nah, mari saya mau ajak kita semua sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Perikopnya di sini dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa, yang menarik, peristiwa kebangkitan Yesus pertama kali disaksikan oleh seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Kenapa dikatakan Maria Magdalena? Karena dia berasal dari Magdala, sebuah kampung di tepi barat Danau Galilea. Dan perempuan yang sama ini adalah perempuan yang pernah dilayani Yesus ketika dia mengalami kerasukan 7 roh jahat, saudara. Saudara yang luar biasa. Seorang perempuan yang hidupnya penuh dengan keterikatan dosa, kemudian dilayani Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan mendapatkan satu privilege yang dahsyat di hadapan Tuhan, menjadi orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Saudara, dengar baik-baik. Masa lalu kita tidak bisa membatasi Tuhan untuk masa depan kita. Ya. Setuju, katakan amin. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan masa lalu kita. Ketika kita hidup dipulihkan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan masa depan kita. Amen. Bahkan kita menjadi orang-orang yang ditempatkan prioritas di hadapan Tuhan, mendapatkan satu privilege yang dahsyat di hadapan Tuhan. Saudara, berita Paskah, berita kematian, itu berita untuk orang-orang berdosa. Berita untuk orang-orang yang terhilang. Yesus mati untuk mencari yang terhilang. Yesus mati bukan untuk orang benar, tapi sayangnya tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Untuk itulah Yesus mati buat saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal juga yang luar biasa. Dalam peristiwa kematian dan kebangkitan, di dalamnya terkandung yang namanya kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa. Saudara, kuasa ini sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat berdampak dalam kehidupan manusia. Banyak orang di dunia ini mencari kuasa, tapi mencari kuasa dari tempat yang lain, mencari kuasa dari dunia. Tetapi sesungguhnya kuasa yang betul-betul berkuasa hanya ada di dalam Yesus. Amen. Dan dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya pun juga mengandung kuasa. Nah, mari kita akan lihat
sedikitnya ada 3 kuasa yang kita bisa tarik keluar dari peristiwa kebangkitan Yesus, saudara. Saudara, kuasa yang pertama itu berbicara kuasa pengharapan. Wow. Amin, saudara. Amin. Saudara, Yesus bangkit itu memberikan satu pengharapan yang pasti bagi setiap kita. Memberikan satu keyakinan bahwa di dalam Yesus itu betul-betul ada pengharapan. Amin. Nah, saudara, mari perhatikan baik-baik satu kisah yang tadi kita sudah baca, satu perikop ini. Saudara, ada satu hal juga yang menarik dari perikop ini. Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, ibu yang dimaksud adalah Maria Magdalena, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Saudara, perhatikan baik-baik. Kalimat pertanyaan Yesus, siapakah yang engkau cari? Ini sangat berarti dalam kehidupan kita. Saudara, dengar baik-baik. Siapa yang kita cari menentukan kehidupan kita. Siapa yang kita cari menentukan gairah kekristenan kita. Saudara, dengar baik-baik. Hari itu Maria Magdalena, kenapa dia menangis? Karena dia mencari Yesus yang sudah mati. Kenapa Maria Magdalena menangis bersedih hati? Karena dia sedang mencari mayat Yesus. Dia sedang mencari Yesus yang tidak berdaya, Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga dia menangis dan dia bersedih. Tetapi Yesus dengan jelas katakan, siapa yang engkau cari? So, perhatikan baik-baik. Seringkali kita dalam kehidupan ini, kita tidak bergairah sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap Yesus tidak sanggup berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita sering menganggap bahwa Yesus itu nggak bisa bekerja, melakukan sesuatu buat kita semua. Sehingga apa? Kekristenan kita hanya begitu-begitu saja. Sehingga apa? Kekristenan kita yang nggak bergairah. Kekristenan kita selalu ya adem ayem, bahkan cenderung padam apinya, saudara. Bahkan ibadah pun tidak bergairah. Ya, saya bisa gampang lah, bisa nilai mana jemaat yang bergairah atau enggak dari ekspresi beribadah. Kelihatan itu. Ya, kenapa? Karena kelihatan. Ya, ibadah datang, pulang ya sama, rutinitas. Tapi kalau dalam kehidupan orang itu, dia percaya ketika dia beribadah, dia sedang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Amen. Maka gairahnya pun akan berubah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Saudara, dengar baik-baik. Manusia seringkali mencari Yesus yang mati. Tapi Tuhan katakan hari itu Yesus telah bangkit. Amen. Dan di dalam kebangkitan Yesus ada pengharapan yang besar. Dan pengharapan inilah yang bisa membangkitkan gairah saudara dan saya. Amin. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, dengar baik-baik. Pengharapan yang akan membuat iman kita bertahan. Dan iman itulah yang akan mempertemukan kita dengan mujizat Tuhan. Saudara, Yesus bangkit memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Sama-sama katakan pasti. Pasti. Pasti, saudara. Bukan semoga. Kalau semoga semua mogok dan gagal, itu semoga, saudara. Itu di tempat yang tapi Yesus itu pasti. Setuju? Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, ayo bangkit. Ayo percaya. Ayo miliki pengharapan. Karena Yesus tidak mati untuk selamanya. Saudara, firman Tuhan juga dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Soalnya itu berarti begini, kalau Yesus tidak bangkit, nggak usah percaya sama Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak usah berharap sama Yesus. Tapi hari ini kita dengan jelas tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu berarti Yesus layak untuk dipercayai. Itu berarti Yesus layak untuk diharapkan. Amin. Amin, saudara. Saudara, Yesus bangkit memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Pengharapan akan rumah tangga kita.
pengharapan akan masa depan kita, pengharapan akan studi kita, akan pekerjaan kita, karir kita, saudara. Dalam segala, termasuk pengharapan akan kesehatan dalam tubuh kita, saudara. Amin. Tuhan sanggup mengubahkannya bagi kehidupan kita. Amin. Saudara, ayo kita tidak mencari Yesus yang mati. Kita mencari Yesus yang hidup. Haleluya. Ini yang harus kita perhatikan. Yesus yang hidup itu berbicara apa? Yesus yang mendengar doa kita. Yesus juga yang bertindak atas doa-doa kita. Haleluya. Yesus yang hidup itu berbicara apa? Yesus yang sanggup memperhatikan kehidupan kita, memperdulikan hidup kita, memelihara kehidupan kita sampai kesudahan zaman, saudara. Amin, saudara. Yesus yang sanggup mendengar doa dan bertindak atas doa-doa kita. Duh, tapi ya Pak Pendeta, gimana ya Pak Pendeta, udah bertahun-tahun nih Pak Pendeta, doa tapi kok nggak dijawab-jawab. Gini, saudara dengar baik-baik. Pertanyaannya sederhana, seberapa sering kita berdoa? Kita kadang doa 1 bulan, ketika nggak dijawab udah berhenti. Kita berdoa udah 2 bulan, tidak dijawab, kita udah berhenti. Tahukah saudara, tekunlah berdoa. Amin. Itu yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Waktu kita tekun berdoa, tekun berharap di hadapan Tuhan, dengar baik-baik, kita pasti akan melihat jawaban doa, mujizat. Saudara, hari ini mungkin doamu belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Lusa mungkin doamu juga belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Bulan depan juga belum dijawab, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Kenapa? Karena satu hari waktu pasti doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Kebanyakan orang kenapa nggak melihat jawaban doa? Karena dia sudah berhenti berdoa ketika Tuhan belum menjawab doanya. Saudara dengar baik-baik. Dalam Alkitab ada satu kisah. Ada seorang hakim yang tidak benar, di mana ada seorang ibu datang kepada hakim untuk membela haknya. Lalu si hakim yang tidak benar ini berkata, nih karena ibu ini datang tiap hari merepotkan saya, ya udah deh, saya ikutin deh apa maunya dia. Hatinya berubah, saudara, karena ketekunan dari seorang ibu. Saudara dengar baik-baik, hari ini bukan Tuhan tidak bisa jawab doa saudara, bukan Tuhan tidak mau jawab doa saudara, cuma sederhana. Apakah saudara membutuhkan Tuhan setiap hari? Kalau saudara membutuhkan Tuhan, saudara pasti akan terus berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan berhenti berharap. Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Saudara dengar baik-baik. Hari-hari ini dalam masa pandemik, banyak orang sudah kehilangan pengharapan. Banyak orang putus pengharapan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah berpikiran untuk mati, untuk bunuh diri. Saudara dengar baik-baik. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar untuk berharap. Tapi saya mau katakan hari ini, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus layak untuk diharapkan. Saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara, ada satu kisah. Saya sebut kisah dari 4 lilin. Saudara, satu kali ada 4 lilin yang sedang menyala di sebuah kamar dari seorang anak kecil. 4 lilin ini diberi nama. Yang pertama lilin damai, yang kedua lilin cinta, yang ketiga lilin iman, dan yang terakhir lilin pengharapan. Saudara, karena keempat lilin ini terus menyala dan tidak diperhatikan, satu persatu mati. Lilin cinta berkata, saya tidak diperhatikan di kamar ini, lebih baik saya padamkan api saya, mati. Lalu lilin yang kedua, lilin damai, berkata juga yang sama, saya tidak diperhatikan, lebih baik saya matikan nyala api saya, mati. Lalu lilin yang ketiga, lilin iman, juga berkata yang sama, saya tidak digunakan di rumah ini, lebih baik saya padamkan, mati. Lalu tersisalah satu lilin. Lalu kemudian si pemilik kamar, seorang anak kecil ini masuk ke dalam ke dalam kamar ini, saudara. Dan ketika dia masuk, dia kaget karena dia melihat tinggal satu lilin yang menyala di kamarnya, dan ruangannya pun tampak menjadi lebih gelap. Lalu si anak kecil ini menangis. Lalu si lilin yang masih menyala ini berkata kepada anak kecil ini, "Nak, kenapa kamu menangis?" Lalu si anak kecil ini berkata,
Saya menangis karena kamar saya sekarang lebih gelap. Karena 3 lilin yang tadi sudah mati. Lalu si lilin yang terakhir ini berkata, "Nak, jangan khawatir. Jangan takut. Selama aku masih menyala, kita masih punya kesempatan untuk menyalakan 3 lilin yang sudah mati tadi." Lalu anak kecil ini bertanya, "Kamu lilin apa? Kamu lilin siapa?" Lalu lilin yang terakhir ini berkata, "Aku lilin pengharapan." Saudara dengar baik-baik. Kita boleh mengalami banyak kehilangan. Kita boleh mengalami banyak kedukaan, banyak pergumulan. Tapi satu hal yang kita harus pastikan, tidak boleh kehilangan pengharapan, saudara. Karena selama kita masih punya pengharapan, kita masih bisa punya kesempatan melihat apa yang hilang bisa kembali dalam hidup kita. Amin, saudara. Hari-hari ini mungkin saudara banyak mengalami kehilangan demi kehilangan, usahamu, pekerjaanmu, hartamu. Tapi jangan sampai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya selama engkau punya pengharapan, engkau masih punya kesempatan untuk melihat yang hilang itu kembali dalam hidupmu. Dan pengharapan kita pasti di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ayo bangkit. Jangan menyerah. Jangan tenggelam dalam kedukaan. Kenapa Maria Magdalena tidak bisa melihat Yesus di dalam kubur? Karena Maria Magdalena menangis terus, saudara. Saudara, air mata yang menutupi penglihatan Maria, sehingga dia menyangka bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Saudara dengar baik-baik. Kedukaan akan membuat kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan di depan mata kita, saudara. Padahal Tuhan udah lakukan sesuatu buat kita, tapi kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena kita tenggelam dalam kedukaan. Kenapa kita tenggelam dalam kedukaan? Karena kita tidak punya pengharapan. Tapi kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti akan bersuka cita. Amin, saudara. Ayo bangkit, keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, anak-anak, bangkit. Amin. Termasuk untuk mengubah hati manusia. Tuhan juga sanggup melakukannya, saudara. Ada banyak istri berdoa, "Pak, aduh suami saya gak berubah-berubah, Pak. Udah didoain gak berubah-berubah." Orang tua juga, "Aduh Pak Pendeta, anak saya masih nakal, terus nakal, gak berubah-berubah. Udahlah saya biarin aja deh Pak, cuekin aja deh Pak. Udah terserah dia mau jadi apa terserah deh Pak." Tahukah saudara, dengar baik-baik, Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Setuju, katakan amin, saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingat tahun 2000, sebelum tahun 2000. Saya lahir baru tahun 2001, saudara. Sebelum tahun 2000, hidup saya hancur, berantakan. Hidup saya penuh dengan yang namanya dosa. Ya, dari kecil, SD kelas 6 udah kenal yang namanya rokok, SMP udah narkoba, minum-minuman keras, ya, free sex dan lain sebagainya. Tiap pulang ke rumah, saudara, gak pernah dalam keadaan sadar. Itu selalu orang Priuk bilang, "Kapal miring kapten." Nah itu saya, saudara. Pokoknya udah dalam keadaan mabuk. Tapi tahukah saudara, segala sesuatu udah dicoba oleh orang tua saya, dinasehati dari nasihat yang lembek, yang keras, bahkan sampai main tangan dipukul juga, tetap saya nggak berubah. Tapi satu kali saya mendengar satu kesaksian dari ibu saya, dan kesaksian ini disampaikan ketika saya sudah lahir baru, ketika saya sudah bertobat, saudara. Saudara, ibu saya berkata demikian. Ketika anak saya dalam kehidupan yang berantakan, hidup dalam dosa, pulang dalam keadaan mabuk, tiap malam ketika anak saya, yaitu saya, saudara, tidur pulas di tempat tidurnya, ibu saya, dia menaruh tangannya di atas kaki saya sambil berdoa. Sambil berdoa. 1 bulan dia berdoa, tidak ada perubahan. 3 bulan dia berdoa, tidak ada perubahan, malah makin jadi. Saya malah masuk penjara 1 bulan dan akhirnya keluar, dibebasin. Tapi dia tidak berhenti berdoa sampai kurang lebih 2 tahun kemudian. Gak ada angin, gak ada apa. Tiba-tiba saya diajak ke satu gereja di daerah Kelapa Gading yang menjadi gereja saya saat ini. Saya ikut ibadah sore waktu itu, dan saya nggak tahu apa yang saya rasakan hari itu. Tapi saya mengalami sesuatu yang nggak bisa saya tahan. Dan saya baru mengerti, itulah jamahan Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya, saudara. Dari lagu penyembahan pertama nangis, saudara. Dengar khotbah nangis, altar call nangis, persembahan pengumuman nangis, saudara. Sampai pulang ke rumah, dulu masih naik angkot,
naik mikrolet M30, mata lebam air mata. Ada satu kesan yang saya nggak bisa lupakan. Dan mulai hari itu 1 minggu kemudian saya memutuskan untuk dibaptis, untuk lahir baru. Saudara dengar baik-baik, doa mama saya tidak sia-sia. Karena mama saya berharap kepada pribadi yang pasti, yaitu Yesus Tuhan. Kalau saudara rindu anggota keluargamu diubahkan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua, ada kuasa kemenangan atas dosa dan maut. Karena tadi yang pertama kuasa kebangkitan memberikan kuasa pengharapan, yang kedua kuasa kemenangan atas dosa. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dengar baik-baik, ini penting untuk kita sadari bahwa Yesus mati dan bangkit menyatakan kemenangan atas dosa. Saudara dengar baik-baik, apa artinya? Ini berbicara identitas. Kalau saudara ngerti identitas hidupmu, hidupmu pasti berubah. Cara pandangmu pasti berubah. Gaya hidupmu pasti berubah. Saudara, kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tapi kenapa kita masih melakukan dosa? Karena kita gak ngerti akan hal ini. Tahukah saudara, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara dengar baik-baik, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh. Hidup dalam keadaan benar dan kudus. Hidup dalam keadaan kemenangan demi kemenangan setiap hari. Saudara dengar baik-baik, Alkitab juga ingatkan kita apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Tapi keselamatan itu kita harus jaga baik-baik. Gimana cara jaganya? Intim dengan Tuhan, saudara. Melekat dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, tanpa intim dengan Tuhan gak mungkin kita hidup kudus. Benar. Tanpa intim dengan Tuhan gak mungkin kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, ayo, ini waktunya. Kemenangan Tuhan sudah Tuhan berikan buat kita. Sekarang tinggal kita aktifkan kemenangan Tuhan. Kita gunakan terus kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Perkatakan dalam hidup kita, saya sudah ditebus, saya sudah dimenangkan oleh Tuhan dari maut, dari dosa. Saya harus hidup dalam kemenangan dan kekudusan Tuhan. Amin. Ayo, hari-hari ini jangan gini. Pertanyaannya banyak yang bilang, kenapa ya Pak, saya selalu jatuh dalam dosa Pak? Kenapa ya Pak, saya nggak bisa lepas? Sederhana, karena kita nggak melekat dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita nggak niat hidup kudus. Kalau kita niat, kita pasti bisa, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ayo bangkit. Saudara dengar baik-baik, dengar. Di surga itu ada kebiasaan dan ada aturan yang harus kita ikuti. Kebiasaan dan aturannya siapa? Kebiasaan dan aturannya Tuhan, Sang Empunya surga. Amin, saudara. Amin. Itu berarti kita harus ikut aturan dan kebiasaan surga. Oke, saya potong sebentar ya. Berapa banyak saudara yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua pasti mau. Oke, saya ambil contoh. Gambarannya begini, saudara. Saudara, kalau saya misalkan, saya mau menginap di rumah yang saya kenal, Pastor Asaf mungkin ya. Saya mau menginap dalam jangka waktu yang lama. Mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mengikuti kebiasaan dan aturannya Pastor Asaf di rumahnya Pastor Asaf. Amin, saudara. Lalu bagaimana kalau saya mau tinggal di rumah Pastor Asaf, tapi saya nggak mau ikutin aturan dan kebiasaannya Pastor Asaf? Satu, saya pasti nggak akan nyaman di rumah Pastor Asaf. Saya pasti nggak akan betah di rumah Pastor Asaf. Amin. Yang kedua, Pastor Asaf pun nggak akan betah. Karena aturan dan kebiasaan kita berdua bertolak belakang. Nangkap saudara? Saudara mau masuk surga? Amin. Mau nggak mau harus ikutin kebiasaan Tuhan. Mau nggak mau harus ikutin aturannya Tuhan. Apa kebiasaan Tuhan dan aturan Tuhan? Sederhana, kebenaran dan kekudusan. Selama kita hidup inilah kita latihan
untuk mengikuti kebiasaan Tuhan. Amin. Ayo, jangan menyerah. Kenapa? Karena kuncinya sudah diberikan buat kita, yaitu kemenangan Ya. atas dosa. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kuasa dari kebangkitan Yesus. Saudara, kalau yang pertama tadi kuasa pengharapan, yang kedua kuasa kemenangan atas dosa, lalu yang ketiga kuasa atas damai sejahtera. Wah. Sama-sama katakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik dalam kisah kebangkitan Yesus, mulai dari pasal 20 dan pasal yang selanjutnya, saudara, di Injil Yohanes, saudara, kita akan melihat ada banyak sekali Yesus memperkatakan damai sejahtera. Kita lihat Yohanes 20 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat ayat 21. Ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi. Saudara, kalau Yesus ulang berarti ada sesuatu yang penting. Iya. Bahkan Yesus dikatakan sekali lagi, diingatkan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu kita lihat ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, baik-baik, damai sejahtera itu penting di mata Tuhan. Dan Tuhan memberikan bagi kita semua. Di dalam kebangkitan ada kuasa damai sejahtera. Saudara, perhatian baik-baik. Damai sejahtera bahasa aslinya sering kita dengar yaitu shalom. Tetapi dalam terjemahan Indonesianya itu menjadi dua kata, saudara. Damai dan sejahtera. Saudara, dengar baik-baik. Damai dan sejahtera punya makna yang berbeda. Damai itu bicara di hati, sejahtera itu bicara di badan. Nangkap, saudara? Amin. Ada satu berkat yang utuh. Makanya shalom itu artinya berkat yang utuh. Ya. Bukan cuma bicara damai, tapi juga bicara sejahtera. Amin. Damai itu bicara ketenangan, damai itu bicara sukacita. Tapi sejahtera itu berbicara apa yang kita makan, minum, dan pakai, saudara. Wow. Makanya seringkali kita dengar istilah dari pemerintah, ada yang namanya keluarga sejahtera dan keluarga prasejahtera. Ya. Kan ada lagi kategori prasejahtera banget Pak Pendeta. Iya, benar. Itu prasejahtera banget. Nah, tahukah saudara, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang utuh. Amin. Berkat damai dan berkat sejahtera. Ya. Amin, saudara. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Ikut Tuhan itu progresif. Sama-sama katakan progresif. Progresif. Artinya apa? Semakin hari semakin diberkati. Amin. Semakin hari semakin naik. Itu kekristenan. Tapi kalau orang Kristen hidupnya nggak berubah, ya stagnasi begitu-begitu aja, berarti ada yang salah dari hidup kita. Saudara, bukan berarti kita harus hidup di dalam Tuhan kejar kekayaan, bukan. Dengar baik-baik. Berkat di dalam Tuhan minimal cukup. Sama-sama katakan cukup. Cukup. Kalau lebih itu bonus dari Tuhan. Minimal cukup. Doa Bapa kami bilang apa? Cukupkanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Amin, saudara. Amin. Dengan kata lain, hidup di dalam Tuhan gak pernah kekurangan. Yes. Masa sih Pak Pendeta gak pernah kekurangan? Oke, realitanya memang kita seperti kekurangan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Amin, saudara. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Berkat rohani yang membuka berkat jasmani. Kalau rohani saudara begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jasmani itu akan ngikutin, saudara. Yes. Balance, seimbang. Amin. Masa pandemik ini, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Asa. Saya ini hamba Tuhan yang udah sepenuh waktu. Full timernya tuh bukan terikat dengan gereja, kantor gereja. Tidak, saya tidak digaji dari gereja. Hidup saya dalam tanda petik hanya hidup dari pelayanan, persembahan kasih dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini semua gereja tutup, saudara. Tadi saya pakai istilah banyak parkir di rumah, gitu ya. Kalau bicara angkot tuh parkir aja di rumah, gitu ya. Tapi tahukah saudara, yang luar biasa,
justru saya mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan. Wow. Amin saudara, ajaib. Ada aja orang kirim tuh makanan, ada aja orang kirim berkat keuangan saudara. Burung gagak tiap hari datang ke rumah bawa roti mana saudara. Datang burung puyuh datang ke rumah saudara. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Karena apa yang saya lakukan? Saudara, saya nggak pernah cari manusia. Tiap hari saya begini, saya cuma nangis. Saya cuma berseru sama Tuhan. Sang pemilik damai sejahtera dalam hidup saya. Amin. Saya bersyukur dalam masa pandemik saya bisa tenang. Saya bisa sukacita. Saya bersyukur juga berkat tubuh jasmani saya juga dipelihara sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Ya. Amin. That's right. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Ya, haleluya. Tuhan yang hidup tuh Tuhan yang melihat hidup Yesus. kita sampai hal-hal yang Yesus. sekecil sekalipun saudara. Yesus. Amin. Sampai hal-hal yang sedetail mungkin Tuhan pelihara kita. Amin. Kenapa? Karena Dia hidup. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Angkat tangan saudara. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saudara, saya mau tutup dengan satu pernyataan ini. Saudara dengar baik-baik. Apa yang menurut saudara masalah paling besar dalam hidup ini? Apa? Dosa. Amin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa mengatasinya. Cuma Yesus yang bisa mengatasinya. Saudara dengar baik-baik. Masalah yang paling besar aja Tuhan sanggup selesaikan bagi hidup kita. Apalagi masalah kebutuhan saudara. Makan, minum, pakai. Yang kategorinya di bawah dari dosa. Amin. Tuhan pasti sanggup menyelesaikan. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan hidup. Amin saudara. Mari tundukkan kepala saudara. Oh ralabasyandalabatakaralah. Mari hampiri Tuhan. Ikaralabaralabasyandalabarala. Hinalamasyandalabaralamu. Hiaralamasyandalabaralabase. Hiaralamasyandalabaralabaralabaralamu. Hiaralamase. Mari bangkitkan roh saudara. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan pengharapan saudara. Oh Jesus, Jesus Tuhan. Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang takut, jangan ada yang mundur di tengah jalan. Bangkit, bangkit, bangkit. Istri-istri bangkit, suami-suami bangkit, anak-anak bangkit, orang tua bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, bangkit, jangan menyerah, jangan berhenti tengah jalan. Ayo bangkit. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada kemenangan yang pasti di dalam Tuhan. Ada pemeliharaan yang pasti di dalam Tuhan saudara. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Jesus,
laba. Ikara laba laba se ara labo. Iara laba siada laba laba se ara laba labo. Tuhan bangkitkan jemaat-Mu, Tuhan bangkitkan umat-umat-Mu, bangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Syada labara labara laba se ara labara 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 labara. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Syada labara 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 labara. Haleluya. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ayo dengan yakin saudara katakan, oh Jesus, dan sanggup menggenapi imanku. Oh, sepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Ku terima kemenangan, kemenangan. Ayo yang di rumah-rumah, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Biar kuasa kebangkitan yang mengalir atas kami, kuasa kebangkitan yang curah ya Tuhan. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan. Dan satu kali lagi ya saudara, dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Ayo terima, terima dalam nama Yesus. Oh Jesus, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari tetap tundukkan kepalamu saudara, pejamkan matamu dan tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara hari ini, di hari yang spesial, di hari Paskah, hari kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Saudara angkat hatimu, angkat tanganmu. Saudara dengar baik-baik, Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihi saudara. Saudara dengar baik-baik, satu kali Tuhan berjanji selamanya Dia tepati saudara. Satu kali Tuhan pegang saudara, selamanya Dia tetap pegang saudara. Dia tidak pernah melupakan hidup saudara. Dia tidak pernah melupakan rumah tanggamu. Dia tidak pernah melupakan masa depanmu. Dia tidak pernah melupakan kehidupanmu. Selalu Tuhan sayang sama saudara. Tuhan, Kau lihat ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan lihat ya Tuhan, istri-istri Tuhan yang sedang menangis, yang hampir menyerah. Tuhan, kuatkan dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan. Taruh pengharapan yang baru dalam hati mereka. Suami-suami yang hampir menyerah, suami-suami yang sudah kehilangan pengharapan, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kuatkan lutut mereka, tangan mereka kuatkan. Anak-anak juga yang sudah hampir menyerah, Tuhan kuatkan mereka dalam nama Yesus. Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Saudara dengar baik-baik, kalau Tuhan sanggup ubahkan hidup saya karena sebuah doa dari orang tua saya, Tuhan yang sama juga sanggup dengar doa saudara. Saat ini siapa yang saudara rindu ingin diubahkan Tuhan? Doakan, doakan, doakan. Kalau saudara rindu suamimu diubahkan Tuhan, doakan. Kalau suami merindukan istrinya berubah, anaknya berubah, doakan. Kalau orang tua merindukan anaknya berubah, doakan. Saudara dengar baik-baik.
Efesus 3 ayat 20 dikatakan apa? Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Saudara dengar baik-baik. Mama saya berdoa hanya untuk saya berubah, tapi Tuhan kasih lebih. Saya jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan, saudara. Saya melayani. Saudara dengar baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting tekunlah berdoa. Jangan putus berdoa. Kalau hari-hari ini kau juga sedang bergumul dalam masalah kebutuhan hari-harimu, doa, saudara. Tuhan kita hidup. Dia sanggup pelihara hidup kita. Bahkan dia sanggup bawa hidup kita naik. Saudara dengar baik-baik. Kerinduan Tuhan, dia ingin keluarkan kita dari Mesir, masuk tanah perjanjian Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkecukupan, tidak kekurangan, saudara. Saudara, ayo, jangan ragukan Tuhan. Bapak, aku doa buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Tuhan bangkitkan iman anak-anakmu hari-hari ini. Bangkitkan pengharapan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan taruh kuasa pengharapan. Tuhan taruh kuasa kemenangan atas dosa. Tuhan taruh juga kuasa damai sejahtera. Berkat yang utuh. Berkat rohani, berkat jasmani. Utuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Yang sedang bergumul dalam hal keuangan, Tuhan berkati dengan mujizat yang dari Tuhan. Berkat kelimpahan, kecukupan turun atas anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kau dahsyat, kau luar biasa, kau ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.